Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Fitria dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi liberal dan terpimpin pada masa pemerintahan Natsir. Pada awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi bangsa dan negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil konferensi meja bundar. Akan tetapi, saat yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari kalangan elit, tetapi juga di kalangan masyarakat bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi negara kesatuan. Dengan diklarifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Negara yang berbentuk federal ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk yang banyak ialah negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, dan negara Indonesia Timur. Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah bentuk negara RIS dibubarkan, kabinet pertama yang membentuk NKRI adalah Kabinet Natsir, yang merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi dan PNI sebagai partai kedua terbesar menjadi oposisi. PNI menolak ikut serta dalam komite karena merasa tidak diberi kedudukan yang tepat sesuai dengan kekuatannya. Tokoh-tokoh terkenal yang mendukung kabinet ini adalah Sri Sultan HB, Mr. Asad, Mr. Mohroem, Ir Dejuanda, dan Dr. Sumitro Djahadiskusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Pujanti dari kelas 12 IPS 2. Kabinet pertama setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi. Terjadi pemberontakan hampir di seluruh Indonesia. Masalah dalam keamanan negeri. Andi Ajis, APRA, RMS, perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis tetapi mengalami jalan bunyi. 22 Januari 1951, Parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat keamanan. Kabinet Natsir sering disebut dengan kabinet dagang sapi dengan sifat tawar-menawar. Dalam hal ini yang dimaksud politik dagang sapi ini mencari yang ideal dalam membentuk kabinet koalisi. Natsir mendapat kesulitan dari partai-partai yang mempunyai wakil di dalam kabinetnya karena ada pula kencaman dari dalam parlemen terhadap kabinet. Di antaranya beberapa tuntunan dari partai itu sendiri diadakan tidak lanjut terhadap kabinet dan bahkan ada yang meminta untuk membubarkan kabinet Natsir ini. Sifat-sifat tawar-menawar dari pembentukan kabinet Natsir ini hanya akan memperpanjang waktu dan memperlambat pembentukan kabinet. Sehingga terkadang banyak partai yang belum siap suka tidak suka yang lebih bersifat keindividuan. Sehingga hal ini membuat banyak diantaranya materi yang menjadi materi dulu baru memperdalam bidang yang bersangkutan yang diberikan kepada menteri ini. Nama saya Sri Mulyati dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Indonesia masa demokrasi
liberal dan terpimpin. Kebijakan luar negeri dari Kabinet Natsir ini adalah bebas dan netral, walaupun dalam kenyataannya masih bisa dibilang condong ke negara-negara barat. Pada bulan September 1950, Indonesia diterima sebagai anggota PBB. Pemerintah Natsir mengalami keuntungan ekonomi yang terjadi karena Perang Korea, yaitu naiknya harga komoditi. Hal ini membuat adanya pendapat ekspor dan bea ekspor dari para politisi yang berkuasa di pemerintahan. Namun, Menteri Perekonomian pada masa itu, yaitu Syafruddin Prawinegara, menolak menggunakan hal-hal semacam itu. Untuk mendapatkan keuntungan, Kabinet Natsir lebih berkonsentrasi pada pemulihan kembali perekonomian dan pemulihan keamanan negara. Kabinet pertama pada masa demokrasi liberal adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Mayumi. Perdana Menteri kabinet ini adalah Moh Natsir. Kabinet Natsir mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi seperti Sri Sultan Hamengkubuwono I-X, Mr. Asad, Mr. Muh Moem, Ir Juanda, dan Dr. Sumitro Joyohadi Kusumo. Masalah-masalah 1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. 2. Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit. Tetap bantuan itu diselewengkan penggunanya sehingga tidak mencapai sasaran. 3. Timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti Gerakan DI atau TII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan AFRA, Gerakan RMS. 4. Seringnya mengeluarkan undang-undang darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi. Krisis ditambah lagi ketika Hadikusumo dari Partai PNI sekitar pencabutan PP nomor 39/1950 tentang pemilihan anggota perwakilan daerah supaya lebih demokratis. Program kerja Kabinet Natsir. Program kerja dari Kabinet Natsir antara lain sebagai berikut: menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, konsolidasi dan penyempurnaan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional, yaitu Indonesia masuk PBB. Berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Pertama kalinya dilangsungkan perundingan Indonesia Belanda menyangkut masalah Irian Barat tanggal 4 Desember 1950. Namun perundingan ini menemui jalan buntu. Masalah inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya diri pendapat terhadap Kabinet Natsir. Tekanan semakin besar ketika Hadikusumo PNI menyatakan mosi tidak percaya sekitar pencabutan PP nomor 39 tahun 1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima oleh parlemen, sehingga Kabinet Natsir jatuh pada tanggal 21 Maret 1951. Kemudian Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir